Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yunda Mariska dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya fotosintesis. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum nih? Apa itu proses fotosintesis? Kalau belum tahu, kita simak videonya ya. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi, proses fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan energi cahaya. Nah, nantinya hasil dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, proses fotosintesis ini terjadi di kloroplas, di mana di dalam kloroplas ada yang disebut grana dan cairannya bisa disebut stroma. Nah, grana ini merupakan susunan dari tilakoid. Tahap dari proses fotosintesis ini dibagi menjadi dua, yakni tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana, tepatnya di membran tilakoid. Pada reaksi terang ini, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan dalam reaksi gelap nanti, yaitu ATP dan NADPH, serta produk hasil samping yaitu oksigen yang akan disalurkan ke lingkungan melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menyerap energi cahaya matahari. Energi ini ditangkap oleh klorofil akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai untuk pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air atau fotolisis air menjadi H+ dan oksigen atau O2. H+ kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping yang akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Reaksi gelap secara umum dibagi menjadi 3 tahapan utama, yakni tahap pertama, fiksasi karbon, tahap kedua, reduksi, dan tahap ketiga, regenerasi. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida atau CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Lalu selanjutnya akan terbentuk atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat atau PGA. Di tahap selanjutnya, yakni pada tahap reduksi, PGA akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bis fosfogliserat atau PGAL. Nah, PGAL ini kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid trifosfat atau G3P. Lalu beralih ke tahap selanjutnya, yakni tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi, G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi fotosintesis ini adalah yang pertama, reaksi pada fotosintesis dibagi menjadi 2 reaksi, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang itu terjadi di grana, tepatnya di membran tilakoid, dan reaksi gelap tepatnya terjadi di stroma. Nah, pada reaksi terang ini memerlukan energi cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap tidak perlu memerlukan energi cahaya matahari, hanya memerlukan ATP dan NADPH saja dari reaksi terang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.